Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk 1 orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Ya. Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19
dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya ada sukacita yang boleh kita rasakan karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita memenuhi undangan Tuhan, untuk kita boleh beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang boleh kita rasakan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan kita bersama-sama masuk dalam saat teduh.
Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Senang sekali pada hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk boleh beribadah bersama-sama. Dengarkanlah panggilan beribadah kita. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba penggembalaannya. Ibadah kita pada hari ini kita buka dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan itu baik, bahkan teramat baik. Tuhan begitu memelihara kehidupan kita, mengasihi kita. Apa yang dapat kita balas? Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk mengucap syukur, memuji, memuliakan namanya? Inilah kesempatan bagi kita untuk kita memuji Dia, menyembah Dia. Saat ini, saat yang indah, bagaimana kita dapat memuji Dia, menyembah Dia. Terima kasih Bapa buat waktu yang Kau berikan kepada kami. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Saudaraku, mari pada saat ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita meminta akan pengampunan daripada Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh melayakkan kita untuk dapat mempersembahkan diri kita seutuhnya. Dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, ampunilah kami. Kami datang dengan penuh kesadaran bahwa seringkali kami tidak menjalani akan hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Baik dalam tindakan kami, perkataan kami, maupun di dalam pikiran kami. Seringkali kami bukan hanya mengecewakan Engkau,
namun kerap kali pun kami melukai akan sesama kami. Bawalah kami untuk menyadari betapa rapuh dan lemahnya kami menjalani hari-hari kami. Seringkali daging kami begitu lemah sehingga kami memberikan respon yang salah untuk menghadapi akan kehidupan kami di tengah-tengah dunia dan waktu yang jahat ini. Tuhan, bawalah hati dan pikiran kami untuk boleh semakin mengenal-Mu, semakin dalam lagi, sehingga di dalam peperangan rohani kami melawan akan kedagingan kami boleh menemukan bahwa Tuhan ada di pihak kami, bahwa Roh Tuhan beserta dengan kami, bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk melawan akan keinginan dosa kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan kepada kami, untuk mengatasi akan diri kami, mengatasi akan kedagingan kami. Biarkanlah oleh anugerah-Mu berbelas kasihanlah kepada setiap kami, dan biarkanlah setiap kami boleh dengan yakin berkata dan boleh yakin menerima akan pengampunan yang Kau berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengimaninya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Kita bersyukur bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita telah menerima anugerah keselamatan. Dan untuk meresponi akan anugerah keselamatan, marilah kita memperbaharui komitmen kita, Mazmur 9 ayat 2 dan 3 yang kita ucapkan secara bersama-sama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Jemaat Tuhan, inilah saat yang indah bagi kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah melalui pujian ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis, dan kita tetap berjuang untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Selidikilah aku, lihatlah hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kamu sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup
doa kita agar kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Shalom saudaraku, pada saat ini kita akan bersama-sama akan memasuki sebuah tema yang dibagikan kepada saya, yakni siapakah pusat keluarga. Saya mengajak kita semua membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa memohonkan Roh Kudus boleh menolong kita memahami akan kebenaran firman ini. Bapa Surgawi, kepadamu kami datang untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Engkau kiranya boleh berbicara kepada setiap kami. Engkau tahu betul kelemahan dan keterbatasan kami. Dan mohonkanlah kiranya Roh Kudus boleh membimbing, mengarahkan kami. Dan juga boleh menerjemahkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Sebagaimana yang dapat kami pahami. Dan juga kiranya berikan kami kemampuan untuk boleh mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jikalau pada saat ini diberikan kepada kita pertanyaan sesuai dengan tema kita, siapakah pusat atau apakah pusat keluarga kita? Saat ini saya meminta kita untuk mencoba memikirkan akan satu hal yang paling berharga yang Anda miliki pada saat ini. Anda dapat berkata bahwa itu mungkin adalah rumah. Anda juga dapat berkata mungkin itu adalah mobil yang baru saja Anda beli dengan tabungan yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Atau mungkin Anda juga dapat berkata tas branded yang Anda beli. Atau mungkin perhiasan-perhiasan yang diberikan oleh orang-orang yang mengasihi Anda. Apapun itu, Anda dapat memikirkannya. Satu hal yang paling berharga yang Anda miliki pada saat ini. Dan firman Tuhan pada hari ini akan diawali dengan sebuah cerita tentang seorang anak yang bertanya kepada mamanya, "Mama, barang apakah atau hal apakah yang berharga buat mama?" Pertanyaan yang hampir sama seperti yang barusan kita pikirkan bersama-sama. "Mama, apa sih yang paling berharga buat mama?" Kemudian mamanya menjawab, "Yang berharga buat mama," karena ini anak perempuannya yang menanyakan begitu ya, sehingga anak perempuan mamanya pun berkata, "Tentu saja kamu kan anak mama yang paling cantik, tentu kamu yang berharga." Namun kemudian jawaban atau respon balik dari anak ini mengagetkan akan mamanya. Anaknya berkata demikian, "Mama, jikalau memang aku yang berharga, jikalau memang aku ini penting buat mama, mengapa mama lebih memilih untuk menyerahkan aku kepada babysitter? Kenapa mama lebih memilih menggendong tas mama daripada mama menggendong aku? Kenapa mama lebih memilih untuk mendekap tas mama daripada mama memilih aku? Bahkan ketika aku terjatuh, mama hanya berteriak kepada asisten rumah tangga atau kepada baby sister bahwa aku terjatuh. Tetapi kalau tas mama yang jatuh, mama dengan segera sigap, dengan cepat sekali, mama akan langsung loncat untuk menyelamatkan tas mama yang jatuh." Bukankah sangat ironis, Bapak dan Ibu? Dan cerita ini berlanjut dengan cerita yang lain. Yakni seorang istri bertanya kepada suaminya, "Papa, apakah yang paling penting buat papa sekarang ini?" Tetapi sang papa hanya terdiam dan menjawab dengan seadanya,
Papa? Mama sedang berbicara dengan papa. Papa dengerin, bicara aja. Apa yang berharga buat papa? Kemudian si suami menjawab, tentu saja keluarga kita. Mama, anak-anak, keluarga ini. Keluarga ini penting buat papa. Itu kenapa papa bekerja dengan keras, papa berusaha dengan sebisanya supaya keluarga ini boleh tercukupi. Kalian penting buat papa. Tetapi sang istri kemudian menjawab, Papa, apakah memang kami ini penting bagi papa? Ketika kami memanggil papa, papa hanya akan menjawab seadanya. Dengan, iya, papa dengerin. Tetapi papa tidak memperhatikan apa yang sedang mama atau anak-anak sampaikan kepada papa. Tetapi apabila handphone papa berbunyi, papa akan dengan sigap, papa akan dengan sangat cepat meloncat ke tempat handphone itu berada dan kemudian menjawab panggilan tersebut. Dan papa akan menjawabnya dengan panjang lebar. Papa bisa ngobrol di handphone dengan waktu berjam-jam. Tetapi mengapa tidak dengan kami? Lalu apakah kami penting bagi papa? Saudaraku yang terkasih, kedua cerita ini menggambarkan bahwa setiap kita manusia adalah pribadi-pribadi yang memiliki ego, yang berfokus kepada dirinya. Jikalau kisah yang pertama, seorang anak ingin mendapatkan perhatian dari mamanya, yang kadang tidak lebih dari hanya sekedar atau seharga tas mewah yang dimiliki oleh mamanya. Atau yang tadi, seorang istri yang sedang mengharapkan akan perhatian daripada suaminya. Namun seringkali apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ternyata bisa salah. Dan ketika seseorang atau anggota keluarga kita mengkonfirmasi kepada kita, apakah aku penting bagimu? Kita menjawab penting. Tetapi sulit sekali bagi kita untuk betul-betul menyelaraskan antara perkataan kita dengan apa yang kita kerjakan sejauh ini. Saudaraku, setiap kita punya keegoan. Setiap kita ingin menjadi pusat perhatian di dalam keluarga kita dan mungkin di dalam lingkungan pekerjaan kita dan bahkan di tengah-tengah dunia kita. Kita ingin jadi pusat perhatian. Kita ingin jadi pusat dari segala kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Inilah keegoan daripada manusia. Namun keegoan daripada kita manusia ini ternyata dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang hadir di dalam diri kita. Kalau tadi kita menyimak cerita tentang seorang anak perempuan kepada mamanya yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan kasih sayang daripada mamanya. Atau tadi kita juga menyimak kebutuhan dari seorang istri, kebutuhan untuk bisa berbicara, ngobrol dengan suaminya. Kebutuhan untuk dicintai. Atau mungkin ada kebutuhan yang lain. Kebutuhan untuk biaya bulanan, biaya belanja, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan seorang pakar yang bernama Abraham Maslow mengatakan bahwa setiap kita manusia memiliki kebutuhan-kebutuhannya. Dan dia memberikan satu teori tentang hierarki akan kebutuhan. Kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Bersifat benda begitu ya. Entah itu kebutuhan makan, kebutuhan minum, pakaian, dan juga kebutuhan akan bereproduksi. Ini kebutuhan yang paling dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Naik sedikit di atasnya ada kebutuhan akan rasa aman. Bahwa dirinya itu dilindungi. Bahwa dia itu tidak punya ancaman di lingkungannya. Mengenai kesehatannya atau juga hal-hal yang lainnya. Atau kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk cinta dan juga
dimiliki atau cinta dan dicintai. Ini berkaitan dengan relasi. Atau kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan harga dirinya. Dan kebutuhan yang paling tinggi yang belum tentu dimiliki oleh semua orang atau dicapai oleh semua orang adalah kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Saudaraku, setiap kita punya kebutuhan dan setiap kita adalah manusia yang berdosa, yang sudah rusak oleh dosa. Setiap kita punya celah untuk menghidupkan akan kedagingan kita, yakni celah untuk menjadi manusia yang selalu ingin menjadi pusat akan kehidupan ini. Jikalau kita tidak mendapatkan akan kebutuhan-kebutuhan ini, seringkali kita menjadi frustasi, kita menjadi marah, dan kemudian kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini tidak adil. Tetapi kita perlu memperhatikan Bapak Ibu, Saudaraku, bahwa setiap kita mempunyai kebutuhannya masing-masing. Ada orang yang kebutuhannya baru sekedar hanya ada di dasar. Kebutuhan tentang makan, minum, uang, dan segalanya. Tetapi ada orang yang sudah tidak perlu memikirkan akan kebutuhan dasar ini. Yang dia butuhkan adalah perasaan aman, nyaman, tentram, terlindungi. Tetapi ada juga orang yang kebutuhannya adalah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Dan juga ada orang yang kebutuhannya adalah mengenai harga dirinya, kebanggaannya, pride yang ada di dalam dirinya. Dan setiap kita memiliki akan celah di dalam diri kita. Apakah yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah keluarga kita? Sehingga ketika kita mengenali kebutuhan kita, kita akan mulai menemukan siapa kita sebenarnya. Dan siapa pusat di dalam keluarga ini. Apakah melulu tentang anak? Apakah melulu tentang papa? Apakah selalu tentang mama? Apakah selalu tentang orang tua, kakek, nenek yang sedang sakit-sakitan? Siapa pusat di dalam keluarga kita? Siapa yang mengambil perhatian di dalam keluarga kita? Siapa yang menjadi pusat di dalam keluarga kita? Sebuah cerita tentang Asiles. Asiles ini adalah anak dari seorang dewi menurut kisah yang dituturkan dalam buku Iliad dan juga Odyssey, karya dari Homer. Kita tentu saja tidak mempercayai mitologi ataupun cerita-cerita karangan ini. Namun cerita ini boleh menolong kita untuk mengenali kebenaran yang saat ini sekiranya dapat kita pahami melalui cerita Asiles ini. Asiles adalah anak dari Nimfa Thetis dan juga Peleus. Nimfa Thetis adalah seorang dewi laut yang begitu cantik masuk ke dalam jajaran 50 anak dari dewa-dewi penguasa lautan. Ketika Thetis ini hidup gitu-gitu ya, begitu cantik, begitu rupawan, dewa Zeus dan Poseidon itu sangat mengagunginya dan pengen menjadikan Thetis ini sebagai istri. Tetapi Zeus dan juga Poseidon mundur langkahnya untuk menjadikan Thetis sebagai istrinya. Mengapa? Karena baik Zeus maupun Poseidon mendengarkan sebuah cerita ramalan bahwa anak dari Thetis adalah pribadi yang akan lebih kuat daripada papanya atau ayahnya. Jadi siapapun papanya, siapapun ayahnya, menurut ramalan itu, anak dari Thetis bersama dengan suaminya akan jadi pribadi yang lebih kuat daripada papanya. Sehingga Zeus dan juga Poseidon memilih untuk mundur dari niatnya mempersunting Thetis sebagai istrinya. Apa yang dapat kita lihat dari Zeus dan Poseidon? Ketika mereka mendengar akan ramalan bahwa mereka jika menikahi Thetis akan mendapatkan seorang anak yang lebih hebat daripada mereka. Zeus dan juga Poseidon mundur karena mereka tidak mau pribadi mereka menjadi orang nomor 2 atau pribadi nomor 2 atau pribadi-pribadi yang kesekian. Mereka tidak rela untuk kehilangan akan posisi terkuat
yang kelak akan dimiliki oleh anak Tetis. Sehingga mereka memilih mundur. Dan akhirnya Tetis berjumpa dengan Peleus, anak dari seorang raja, yang mempersunting dia sebagai istrinya dan melahirkan akan Aksiles. Aksiles sendiri bukanlah dewa, tetapi menurut cerita dia adalah setengah dewa. Mengapa dia setengah dewa? Oleh karena Tetis menikahi akan Peleus yang bukan dewa. Sehingga ada bagian di dalam dirinya yang immortal, yang tidak kekal, yang separuh saja dewa, separuh manusia. Dan Tetis begitu mengasihi akan Aksiles, sehingga Aksiles memilih untuk berusaha menyempurnakan akan Aksiles. Tetis mengambil Aksiles waktu kecil dan kemudian menyemplungkannya di sungai Styx dengan harapan bahwa Aksiles akan menjadi kekal. Aksiles akan memiliki sifat kedewaan dan juga menghilangkan akan sifat kemanusiaannya. Namun ketika Tetis menyemplungkan akan Aksiles ke dalam sungai Styx ini, Tetis memegang kaki atau tumit daripada Aksiles sehingga tidak semuanya terendam daripada sungai Styx itu. Sehingga Aksiles ketika ditarik keluar memiliki sifat kedewaan namun tidak pada bagian tumitnya. Sehingga dia dikatakan setengah dewa. Aksiles adalah seorang prajurit yang begitu luar biasa. Yang kalau Bapak Ibu atau Saudara pernah dengar, pernah nonton begitu ya. Film daripada Perang Troya atau Troy. Maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa Aksiles adalah pribadi yang luar biasa. Bagi Tetis, Aksiles adalah segalanya. Bagi Tetis, Aksiles adalah pusat kehidupannya. Bagi Tetis, anaknya adalah segala-galanya. Sehingga Tetis mengusahakan yang terbaik bagi Aksiles. Supaya dia tidak mati. Dan bahkan ketika Aksiles mendapatkan ramalan dia akan mati di sebuah perang Troya, Tetis mengambil Aksiles dan menyembunyikan Aksiles ke tempat yang lain. Tetis mengupayakan banyak hal supaya kapal-kapal perang yang menuju Troya dan menuju ke sekitarnya itu jangan sampai tiba di Troya. Dia melakukan banyak hal. Dan bahkan Tetis menyembunyikan Aksiles dengan menyambarkannya menjadi seorang wanita. Hanya supaya Aksiles tidak terlibat di dalam peperangan. Aksiles menjadi pusat daripada kehidupan yang dimiliki oleh Tetis dan juga Peleus. Bahkan Peleus dan Tetis berdebat dan mengalami konflik oleh karena penanganan yang dilakukan oleh Tetis yang tidak sepaham dengan Peleus atau suaminya. Dan ketika Aksiles menjadi dewasa, Aksiles mengikuti begitu banyak perang dan menang dengan gagah perkasa. Tiba pada waktunya di mana Aksiles mendengar bahwa sahabat terbaiknya, Patroklus, itu mati di tangan Troya di dalam perang itu. Aksiles dengan begitu cepat meloncat, berlari menuju peperangan untuk membalaskan dendam daripada sahabatnya yang mati, yakni Patroklus. Bagi Aksiles, Patroklus atau sahabatnya ini adalah pribadi yang sangat penting. Dia adalah pusat kehidupan daripada Aksiles, sehingga Aksiles dengan cepat, dengan segera ingin membalaskan dendam daripada Patroklus ini. Dan disinilah akhir kisah daripada Aksiles ketika dia datang untuk membalaskan dendam Patroklus. Dia mengalami kematian ketika dia ingin membalaskan dendam daripada sahabatnya yang mati di dalam peperangan. Prajurit yang gagah perkasa ini mati hanya karena sebuah anak panah yang menembus akan tumit kakinya
yang tidak dipegangi, yang tidak dicelupi akan air stik ketika ibunya ingin membuat Asilas menjadi dewa. Bagian kaki, bagian yang manusia, bagian kedagingan daripada Asilas ini mendapatkan akan anak panah, dan seketika di tempat Asilas mati di sana. Seorang prajurit yang gagah perkasa mati di tangan prajurit yang biasa-biasa yang bernama Paris. Dewa, setengah dewa yang mati di tangan prajurit. Asilas yang begitu luar biasa kuat, tetapi memiliki kelemahan di ujung tumitnya yang kita kenal sekarang di dunia medis sebagai Achilles tendon, atau bagian di tumit kita. Achilles itu titik lemah atau titik terawan yang dimiliki oleh kita manusia. Ini adalah titik terawan yang dimiliki oleh Achilles. Achilles yang begitu luar biasa tetapi punya kelemahan. Dan ketika kelemahan itu disentuh, dan seketika juga dia menjadi mati. Saudaraku, inilah yang dapat kita tangkap dari cerita ini. Bahwa setiap kita harus berhati-hati. Tidak ada gading yang tidak retak. Demikian dengan keluarga yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Tidak ada gading yang tidak retak. Demikian tidak ada keluarga yang sempurna. Kita harus berhati-hati oleh karena iblis bekerja dengan cerdas untuk menghancurkan titik-titik kelemahan kita. Titik kelemahan kita bisa apa saja. Kalau tadi Maslow menyampaikan bahwa setiap kita punya kebutuhan, dan ketika kebutuhan itu tidak tercapai, hal itu akan membuat kehidupan kita menjadi susah. Kita akan merasa frustasi, kita akan marah, dan akan menghadirkan begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, titik kelemahan kita atau Achilles kita itu bisa berupa apa saja. Mungkin keuangan di dalam rumah kita. Mungkin salah satu anggota keluarga yang kita kasihi. Mungkin relasi kita. Atau apapun itu yang dapat menjadi pusat kehidupan kita. Dan ketika pusat kehidupan kita itu diganggu atau dikacaukan oleh iblis, seketika keluarga kita dapat menjadi berantakan. Keluarga kita dapat menjadi hancur. Konflik dapat hadir di dalam keluarga kita. Persoalan demi persoalan dapat hadir, mengetok pintu rumah kita. Oleh karena kita tidak hati-hati dengan titik-titik kelemahan kita, yang secara tidak kita sadari itu menjadi pusat di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga ketika itu disentuh sedikit saja, kita menjadi terusik dan menjadi begitu bermasalah. Oleh karena mengapa demikian, saudaraku? Kalau firman Tuhan di awal disampaikan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada saat itu Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel mengenai siapa yang harus menjadi pusat kehidupan di dalam rumah-rumah akan orang-orang Israel. Oleh karena mengapa? Oleh karena mereka pada saat itu baru keluar dari tanah Mesir. Selama bertahun-tahun mereka memutari akan padang pasir. Mereka berperang, mereka berjumpa dengan berbagai kebudayaan. Dan terlebih ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir, mereka terbiasa melihat dewa-dewi yang bertaburan di mana-mana untuk disembah. Kesuburan ada dewinya, kekayaan ada dewanya, kekuatan ada lagi dewanya. Sehingga ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika Tuhan meminta Israel untuk menyimak akan setiap perjalanan kehidupan mereka dan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka selama masa kehidupan mereka atau nenek moyang mereka.
Tuhan mau Israel memperbaharui janjinya. Tuhan mau Israel melihat kehidupannya kembali dan kemudian boleh melihat kepada Allah sebagai pusat kehidupan mereka. Sehingga di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan kami. Tidak ada dewa-dewi lain yang kami sembah. Atau ilah-ilah lain yang kami sembah. Dan saudaraku, ilah-ilah itu bukan saja dalam bentuk patung. Atau dalam bentuk dewa-dewi. Ilah-ilah itu bisa dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kebutuhan yang tadi Abraham Maslow sampaikan kepada kita. Bahkan cinta di dalam keluarga pun dapat menjadi ilah yang menjauhkan kita daripada keluarga, daripada Tuhan kita. Kita harus hati-hati. Oleh karena Tuhan Yesus di dalam Matius pasal ke-6 ayat ke-21 menyampaikan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini dalam konteks mengumpulkan harta, Bapak Ibu. Dan di dalam konteksnya menyampaikan bahwa kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan, karena kita akan berat sebelah. Itulah mengapa kita harus memusatkan akan kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan kepada kebutuhan diri kita. Atau bukan kepada pusat keluarga kita yang selama ini kita kenali sebagai anak kita. Atau suami kita. Atau pekerjaan kita. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jikalau kita menyimak cerita-cerita di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa ada begitu banyak tokoh-tokoh juga memiliki pusat-pusat perbehalaannya sendiri. Bahwa setiap kita manusia sangat rentan untuk mengilahkan akan hal-hal lain di luar Tuhan. Kita dapat lihat Simson melihat pasangannya sebagai segalanya. Kita dapat lihat Hana melihat anak sebagai segalanya. Kita dapat lihat Yudas yang lebih mementingkan uang daripada relasinya bersama dengan Tuhan. Kita dapat lihat Yakub yang berkonflik dengan saudaranya demi hak kesulungan. Kita dapat lihat Kain yang membutuhkan pengakuan sehingga rela membunuh akan saudaranya. Kita bisa melihat Petrus yang lebih mengutamakan penerimaan dari orang-orang sebangsanya. Bagi mereka itu adalah segalanya. Dan bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi pusat perbehalaan kita? Apa yang menjadi penting bagi kita? Apakah itu Tuhan kita atau kebutuhan-kebutuhan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Apakah Tuhan ada dalam setiap kebutuhan kita? Kita dapat melihat sebuah cerita tentang Ayub. Ketika iblis mendatangi Tuhan untuk mencobai Ayub. Iblis meminta kepada Tuhan. Meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Ayub mengalami begitu banyak hal yang menyakitkan dan begitu pahit. Ayub kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan harta bendanya. Dan bahkan dia mendapati sakit penyakit yang begitu sangat menyiksanya. Tetapi itu semua tidak membuat dia kehilangan Allah. Karena pusat kehidupannya adalah Allah. Dia bergumul, betul saudaraku. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, betul saudaraku. Tetapi dia tidak kehilangan pegangan hidupnya. Yakni Allah yang dia kenal. Yang menjadi pusat kehidupannya selama ini. Relasinya dengan istrinya, bahkan istrinya berkata, apakah engkau tidak marah kepada Tuhan? Apakah engkau masih mau menyembah kepada Tuhanmu? Relasi yang juga hancur berantakan. Tetapi Ayub kokoh dalam iman percayanya. Ayub yakin bahwa Allah ada di dalam hidupnya. Dan ketika dia menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya, ketika Allah melihat akan imannya, Allah memulihkan kehidupannya.
bahkan berkali-kali lipat. Jikalau kita menyimak bagian akhir daripada kitab Ayub, kita akan menemukan ada anak-anak perempuan yang disebutkan. Dalam kitab Perjanjian Lama tidak biasa nama seorang perempuan itu dituliskan di sana. Tetapi di kitab Ayub, nama anak-anak perempuan Ayub dicatatkan. Dan dikatakan mereka cantik-cantik. Bahkan setiap harta benda yang sebelumnya dimiliki Ayub dikembalikan Tuhan berkali-kali lipat. Karena Tuhan adalah pusat kehidupan Ayub. Ayub tidak takut kehilangan. Ayub tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Saudaraku, apakah kita mampu berkata bahwa Tuhan adalah segala-galanya? Apakah kita mampu mengalami apa yang Ayub alami? Apakah kalimat atau ayat firman Tuhan yang dituliskan Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 ini dapat menjadi pegangan kita? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sanggupkah kita berkata demikian? Bahwa hidup adalah tentang Kristus. Bukan tentang pekerjaanmu. Bukan tentang harta bendamu. Bukan tentang rumahmu. Bukan tentang anakmu. Bukan tentang relasimu. Tetapi hidup adalah tentang Kristus. Apakah engkau mampu berani berkata sebagaimana Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi? Untuk hidup adalah Kristus. Paulus menyampaikan kesaksiannya. Paulus menyampaikan tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Sehingga dia rela melakukan apapun di dalam kehidupannya untuk memberitakan nama Tuhan. Paulus memilih apa yang baik, yakni Kristus. Menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Dan dia pun ingin jemaat yang ada di Filipi untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Bukankah kita juga melihat kehidupan akan jemaat mula-mula ketika mereka mengalami penganiayaan. Mereka rela menjual semua harta benda mereka. Mereka rela menjual tanah rumah mereka. Oleh karena mereka tahu bahwa Tuhan lebih penting. Bahwa memberitakan nama Tuhan itu menjadi lebih penting. Dan kehidupan bersama-sama dengan orang-orang percaya, berkomunitas, itu menjadi segala-galanya bagi mereka. Saudaraku, mampukah kita berkata bahwa Kristus Allah adalah pusat kehidupan kita? Allah hadir di dalam setiap kelemahan kita, saudaraku. Titik-titik lemah kita, mari kita imani dan kita berharap kepada Allah sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana Roma katakan pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Saudaraku, apapun yang terjadi, biarkanlah Kristus tetap menjadi pusat kehidupan kita. Biarkanlah Allah sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menjadi fokus daripada kehidupan kita dan keluarga kita. Apapun yang terjadi, saudaraku, tetaplah menempel kepada Tuhan sebagaimana Yohanes katakan. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, mari jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupanmu. Menempel kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun situasi, kondisi yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Yang dapat memisahkan kita dari relasi kita bersama dengan Tuhan. Karena kita menempel, kita mendengar akan kemauan Tuhan. Kita mengikuti akan setiap kehendak Tuhan untuk dikerjakan di dalam keluarga kita. Karena kita tahu suara Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Saudaraku, mari kita terus menempel di dalam Tuhan. Situasi pada saat ini begitu berat. Begitu banyak keluarga yang mengalami akan kondisi yang tidak menyenangkan dalam masa pandemi ini. Kehidupan keluarga dapat menjadi sangat berat, saudara. Namun, jika Kristus ada di tengah-tengahnya, menjadi pusat kehidupan kita, maka kehidupan keluarga kita akan menjadi berkat.
Apapun titik-titik kelemahanmu, apapun yang menjadi pusat kehidupanmu yang sebelumnya, mari bawa kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan semua hal-hal yang kau anggap penting sebelumnya, persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau engkau persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjagainya untukmu. Tuhan akan membuat engkau terus menempel kepadanya. Tuhan akan membuat engkau untuk terus bertumbuh di dalamnya. Tidak ada satu situasi pun yang akan mampu memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan semua pusat-pusat kehidupan keluarga kita sebelumnya ke dalam Tuhan, biarkanlah Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami menyadari betul bahwa setiap kami memiliki titik-titik kelemahan kami, yang mana jikalau disentuh atau diganggu oleh iblis, maka kami sadari hancurlah kehidupan kami. Dan biarkanlah hari ini kami boleh datang kepadamu menyerahkan semua pusat-pusat kehidupan kami selama ini hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, bagi kami hidup adalah Kristus. Biarkanlah Kristus boleh bertatah di dalam diri kami dan juga keluarga kami. Biarkanlah Roh Kudus boleh mengarahkan kami, sehingga kami boleh melihat kepada Tuhan saja. Situasi kehidupan kami boleh menjadi kacau. Kehidupan kami boleh menjadi begitu berat. Tetapi ajari kami untuk melihat bahwa titik-titik kelemahan kami telah kami serahkan kepada Tuhan. Dan biarkanlah melalui setiap kelemahan-kelemahan kami ini, kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan semakin nyata hadir di dalam diri kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Roh Kudus, tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, untuk proyek ketaatan kita minggu ini, ketika kita sudah mengenali akan pusat-pusat kehidupan kita dan kita mau serahkan kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat daripada kehidupan keluarga kita, mari bersama-sama kita mengadakan proyek ketaatan kita dengan proyek ketaatan sehari bersama. Jadi saudara dapat membuat jadwal begitu ya. Saudara dapat membuat sehari bersama dengan pasangan. Saudara dapat melakukan banyak kegiatan di sana. Saudara bisa mengajak untuk dinner ataupun melakukan hal-hal yang lain bersama-sama. Itu untuk pasangan. Saudara juga dapat membuat jadwal di hari yang lain. Sehari bersama dengan orang tua atau mungkin opa, oma, kakek, nenek yang ada di rumah. Dan kemudian di hari yang lain saudara dapat juga melakukan sehari bersama anak atau cucu. Dan kemudian dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Bagi saudara yang mungkin saat ini tinggal seorang diri, saudara dapat melakukan proyek sehari bersama ini dengan metode online begitu ya. Saudara mungkin dapat video call, misalnya hari Senin saudara ingin video call papa. Nanti hari Selasa saudara dapat video call mama, atau Rabu dapat video call saudara yang lain, entah kakak, adik, atau cece, atau koko yang lainnya. Dan kemudian saudara melalui jadwal-jadwal ini dapat melakukan banyak hal. Misalnya kepada anak, saudara dapat misalnya contoh ya begitu ya, Senin sore saudara dapat movie night bersama-sama, saudara dapat membantu anak mengerjakan PR, saudara dapat beli es krim, makan bersama-sama, kemudian saudara dapat bermain bersama dengan anak. Hanya berdua saja begitu ya. Dan kemudian mungkin dengan pasangan di Rabu malam atau di hari yang lain, saudara dapat melakukan banyak aktivitas. Dan mari kita berdoa supaya saudara dimampukan Tuhan untuk memiliki ide-ide dan juga kreativitas untuk melakukannya bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Suami kepada istri, istri kepada suami, ayah kepada anak, anak kepada orang tua, anak kepada saudara dan yang lainnya. Saudara, mari kita minta hikmat Tuhan supaya dapat mengerjakan proyek ini sehingga kita dapat
membawa anggota-anggota keluarga kita yang mungkin adalah pusat kehidupan kita ini untuk menyadari juga bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita dan bahwa Tuhan meminta kita untuk boleh membangun cinta di dalam keluarga kita sehingga Tuhan menjadi pusat atas segalanya di dalam kehidupan keluarga kita dan kita boleh menghadirkan Tuhan di dalam proyek ketaatan ini. Misalnya kepada pasangan, saudara dapat mengingat ikrar janji pernikahan yang pernah diikrarkan atau disampaikan ketika Bapak Ibu menikah, atau kepada orang tua, saudara dapat menghadirkan Tuhan dengan cara mengingat kenangan yang baik dan mengucap syukur atasnya bahwa mereka telah membesarkan saudara dengan baik. Atau kepada anak, ingatlah momen-momen ketika anak lahir dan juga ketika penyerahan anak, baptisan anak. Saudara dapat mengingatnya dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengahnya sehingga setiap anggota-anggota keluarga ini dapat melihat bahwa mereka berharga oleh karena mereka terlebih dahulu berharga di mata Tuhan dan Tuhan minta kepada setiap kita untuk juga mengasihi mereka. Ini proyek ketaatan kita, mari kita lakukan bersama-sama dengan mengimani Tuhan akan memberikan kita kemampuan melakukan proyek ketaatan ini. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah di sepanjang abad dan tempat untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan ayat persembahan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan hari ini ada dua, pertama untuk kas gereja dan kedua untuk pelayanan misi. Persembahan syukur atau kas dapat ditransfer ke rekening Bank BCA atau Bank Danamon atau dengan scan QR kode menggunakan aplikasi online, dan persembahan misi dapat ditransfer ke rekening misi di Bank Mandiri ataupun dengan scan QR kode misi yang berbingkai biru pada layar. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan.
Mari bersama-sama kita menaikkan doa untuk persembahan yang telah terkumpul dan juga kita akan bersama-sama bersafaat. Tuhan, kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu meski kami tahu situasi kami tidaklah mudah. Namun Engkau terus menolong kami untuk selalu dapat melihat kebaikan demi kebaikan-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atasnya ya Tuhan. Dan saat ini kami membawa akan persembahan kami. Berkatilah dan tolonglah setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelolanya. Sehingga pekerjaan di gereja ini pun terus dapat berjalan dan dapat menjangkau akan jiwa-jiwa untuk semakin mengenal nama-Mu. Lihatlah juga Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang di dalam ketulusan hatinya memberi. Tolonglah mereka dalam setiap usaha, pekerjaan, dan biarkanlah melalui kehidupan mereka, kiranya juga Tuhan memperkenan mereka untuk boleh menjadi saksi Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk bidang misi yang ada di dalam gereja ini. Kiranya Engkau boleh memakai setiap pengurus dan diaken yang mengatur akan bidang misi ini. Kiranya Engkau boleh menolong mereka. Setiap mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Kiranya Tuhan menghadirkan kreativitas, ide-ide bagi mereka untuk boleh membuka akan relasi di luar. Sehingga melalui relasi-relasi ini, setiap orang-orang yang mereka temui boleh mereka jangkau untuk diperkenalkan kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Bapa untuk setiap lembaga-lembaga Kristen dimanapun berada. Rumah sakit, sekolah, dan juga berbagai akan kegiatan-kegiatan misi yang dilakukan mengatasnamakan dan membawa akan nama-Mu. Kiranya Engkau juga boleh memakai akan lembaga-lembaga ini. Sehingga melalui lembaga, sekolah, rumah sakit ini, anak-anak Tuhan boleh dijangkau masuk untuk boleh semakin mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa baru boleh diperkenalkan kepada Tuhan. Dan melalui bidang misi ini, nama Tuhan boleh semakin lagi dimuliakan. Dan secara khusus juga kepada setiap jemaat yang ada di gereja ini. Kiranya juga Tuhan berikan hati untuk boleh bermisi. Hati untuk boleh terbeban kepada setiap mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami mulai kiranya melalui lingkaran yang paling dalam. Mungkin ada di antara orang tua kami, sanak saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Biarkanlah Engkau menanamkan hati bagi kami untuk boleh terbeban untuk menginjili mereka. Biarkanlah setiap jemaat yang ada di gereja ini, setiap mereka boleh dinyalakan akan api misi untuk boleh menjangkau pribadi-pribadi yang belum mengenal-Mu ini. Ini doa kami, kiranya Tuhan boleh menolong akan setiap pergumulan daripada penginjilan di dalam gereja ini. Dan biarkanlah melalui doa ini, setiap kami juga boleh dikuatkan untuk terus boleh bersaksi dimanapun kami berada. Kami tutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, setiap kita telah mendengar akan firman Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita naikkan pujian hormat hanya bagi Tuhan. Suci, suci, suci.
Mari bersama kita membawa akan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk untuk dapat bersaat teduh. Ibadah kita selesai, sesaat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan Warta Jemaat. Ada yang saya bisa bantu? Pak, Ulun mau ngambil hosti untuk perjamuan kudus. Ukur suhu tubuhnya dulu. Ya. Baik, silahkan masuk ke dalam dulu, cuci tangan. Setelah itu bisa masuk mengambil hosti itu. Permisi, saya mau ngambil hosti untuk perjamuan. Oke, silakan masuk. Ngambil berapa orang? Untuk 1 orang aja, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya pulang dulu ya. Iya.